titik ke-9 ini 3,75 kedalaman. Jadi ini diukur dari permukaan. Maksudnya permukaan muka air tanah. Misalkan muka air tanahnya kedalamannya 9 meter gitu ya, 9 meter. Jadi ini 3,75 dari 9 meter. Jadi kalau dari permukaan 9 ya, tambah 3,75 sekitar 12,75 meter dari permukaan. Ini kedalaman dari muka air tanah normal. Misalkan ini MAT-nya 9 meter gitu. Nah, jadi ini kedalaman dari muka air tanahnya jadi 9 dikurangi sekitar 5,25. Kedalaman dari topografi permukaan. Nah, namun kalau 3,75 ini dari muka air tanah dari 9 meter tadi. Maaf, bukan ini ya. Ini tambah ini ya. Tambah bukan. Ya. Jadi misalkan muka air tanahnya 9 meter ya. Kemudian mengalami recovery ya di sini. Nah, di sini. Ya, ini 9 meter, ini yang 3,75. Jadi totalnya 9 tambah 3,75. Nah, itu menit 9 detik ya. Kondisi ini 12,75 ini kondisi ketika pompa dimatikan, start dimatikan, mati. Nanti tambatan dia akan naik ya. 3,52, 3,2, 2,91 terus sampai posisi di sini. Muka air tanah awal tadi. Nah, ini namanya recovery, pemulihan. Nah, terkadang kesulitan di lapangan itu ketika kita mau mengukur perubahan muka air tanah itu salah satunya apa? Diameternya terlalu sempit. Ya. Diameter yang ini ya, ini sekitar 12 cm. 12 cm itu kan sekitar pipa 4 in ya. Pipa 4 in. Jadi pipa pemboran 4 in. Kemudian kita masukkan pipa celup ya. Nah, AWLR atau pisometer, alat untuk mengukur pisometrik itu tidak bisa kita masukkan sama-sama dengan pompa tadi, pompa celup, karena terlalu berhimpitan ya. Sehingga solusinya apa? Pompa kita matikan, pipa celup pompa kita ambil, sehingga pisometer yang mengukur perubahan muka air tanah dari kondisi pompa mati sampai ke muka air tanah awal. Paham? Model recovery. Perbedaannya itu, kalau yang model yang pertama yang kemarin ya, yang drawdown ini kedalamannya ini kecil terus ini kebesar ya, ini kecil ya, detik 9 sampai misalkan 2 jam gitu ya. Ini dari kedalaman kecil menuju besar. Tapi kalau recovery dari kedalaman dalam besar ke kecil, perbedaannya cuma itu. Sampai di sini paham? Nah, itu salah satu solusi ketika kita di lapangan nanti, misalkan di lapangan kan kita ingin ada suatu slope ya, kemudian di situ dominasi air tanahnya sangat tinggi. Nah, kita ingin menurunkan muka air tanah biar tidak pada lereng ya, biar bisa sampai ke misalkan ketunya ya, bukan di paling bawah gitu ya. Nah, bagaimana? Ya, kita harus cari nilai K-nya dulu. Nilai K, setelah kita tahu nilai K, kita bisa cari pompa yang sesuai dengan kapasitas tadi. Nah, nilai K ini kalau misalkan di lapangan memang paling baik dengan uji pumping test ya, yang kemarin yang pakai yang drawdown, sekarang yang recovery. Nah, recovery untuk rumusnya sama ya, antara drawdown sama recovery, namun
untuk perhitungannya, untuk mengubah nilai kedalaman ya. Kenapa? Karena kedalaman, untuk kedalaman di dalam perhitungan, hasil perhitungan yang kita uploadkan di tabel itu harus kecil-kecil ya, misalkan waktu kecil, kedalaman juga kecil ya, berurutan kecil, tidak bisa yang kedalaman kecil ya, sini besar. Nah, ini kita harus merubah dulu dari kedalaman ini ya, merubah kedalaman 375 ya, menjadi kecil. Bagaimana caranya? Cara yang paling mudah itu kita bisa merubah cara T-nya ya, T-nya. Ada dua cara merubah kedalaman atau T-nya. Nah, kalau T itu rumusnya ya, T per T aksen ya, rumusnya T per T aksen. Jadi rumusnya untuk yang recovery ya, recovery T per T aksen. Nah, T ini adalah waktu maksimal pemompaan. Jadi kalau ini minimal ya, ini maksimal. Nah, kita waktu ini yang kita pakai waktu maksimal ini ya. Di data tadi yang di data yang telah saya share ini minimalnya 2 jam 19 menit 37 detik. Nah, ini kita rubah dulu ke dalam menit. Nah, ketemunya ini 139,6 menit ya. Jadi waktu ini jam, menit, detik ya, kita rubah ke menit dulu, ketemunya 139,6. Nah, untuk mencari T aksen ya, ini caranya apa? 139,6 per T ini. Nah, ini saya bulatkan ya, 139,6 saya bulatkan 140. 40 dibagi ini ketemunya 933,33 menit. Terus sampai ke bawah. Nah, akhirnya apa? Ini kecil ketemu kecil. Jadi yang kita pakai data ini sebagai data masukan nanti. Saya kondisinya pertanyaan. Halo, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum, ya. Semoga aja yang lain juga ya, Pak. Ya. Nah, habis ini kita masukkan ke graf, ya, ke graf. Kita masukkan di sini ya. Nah, kalau di graf ini boleh ya, boleh yang besar di sini, ya. Terus yang kecil ke sini, ya. Dengan catatan satu baris ini harus sama, ya. Misalkan kecil ke besar sama, harus, nggak boleh besar jadi kecil ke besar, terus yang hanya ini besar ke kecil nggak boleh, harus sama. Terus akhirnya muncul ini grafik ini. Ini grafik saya otomatis ya, ini otomatis ya, perubahan grafik garis ini yang saya otomatis ya. Misalkan ini saya ganti begitu, nah, dia akan berubah secara otomatis. Kayak gini nggak bisa karena dia minus, dia akan berubah secara otomatis ya gitu. Jadi dari data ini ya, ini kita masukkan di sini.
untuk trade line-nya sama ya, untuk arah ininya sama. Misalkan kita short-led, nah ini kita rubah dari besar. Ya, jadi kemarin tugasnya itu kan drawdown ya, drawdown ketika awal pumping ya, pompa terus sampai bawah, sampai pompa kita matikan ya. Nah kalau yang tadi hitungan tadi dibalik, pompa kita matikan, kita hitung kenaikan muka air tanahnya. Nah kondisi-kondisi lapangan yang sering terjadi itu mode recovery. Jadi sudah saya sebutkan kondisi lapangan, misalkan kita cuma ada satu lubang bor ya yang akan kita pumping, kita nggak bisa menemukan observasi well yang lain. Kenapa? Kan seharusnya pencarian nilai K pumping test itu ketika eksplorasi awal. Kenapa? Ya, karena kalau kita ikut merujuk ke Kemen SDM ya 1927, hidrogeologi itu harus ada datanya dalam pelaporan studi eksplorasi dan studi kelayakan FS. Nah, seharusnya pencarian nilai K itu ketika eksplorasi ya. Kenapa? Karena di eksplorasi itu kan ada pemboran tuh ya. Di pemboran itu sering terjadi menembus akuifer dan sering muncul air tanah ya. Air tanah sering muncul ya, sehingga kesempatan itulah kita untuk pumping test. Di situ ada pompa ya, pompa ketika eksplorasi pasti ada pompa ya. Untuk flushing ya, untuk membersihkan bangkor pasti ada pompa, selangnya ada ya. Nah, kita cari AWLR-nya tadi isometer atau alat recorder seharusnya, tapi kenyataannya enggak. Kenyataan perusahaan-perusahaan itu perusahaan-perusahaan yang skalanya menengah ke bawah ya gitu, itu kebanyakan dia tidak mengambil nilai K ketika pumping test. Nilai K itu sangat penting sekali ya, sangat penting untuk apa? Untuk mengetahui pola aliran ya, kondisi akuifernya, apakah dia termasuk akuifer ya, kemudian yang berkelanjutan nanti ketika desain tambang ya, desain mengenai slope ya, mengenai kemiringan, kemudian yang terkait sama perencanaan tambang ya, untuk mendesain slope ya, kemudian apakah kemiringannya overallnya berapa ya, berapa derajat ya. Terus kemudian ketika ledakan, kalau bisa ledakan, karena kalau ledakan dipengaruhi air tanah juga nanti tidak maksimal hasilnya. Makanya seharusnya pumping test itu di awal-awal eksplorasi. Kadang enggak, kadang pumping test itu ketika sudah mulai FS dan FS eksplorasi itu biasanya ada waktu yang lama ya. Kadang perusahaan ketika FS lubang eksplorasinya bekas pemboran itu masih ada, tapi terkadang hilang gitu. Nah, itu yang bermasalah. Ada masalah atau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan untuk metode yang lain? Tidak ada. Baik, Pak, ya. Silakan. kenapa harus yang dihitung recovery waktu T-nya? Padahal itu kan kedalaman sesungguhnya di lapangan, Pak. Yang dirubah itu ini waktunya, kedalamannya enggak. Yang dirubah waktunya. Gini, recovery itu ya, kita kembali ke ini aja, ke slide dulu ya. Ya, recovery, kondisi recovery ini sering kita jumpai di lapangan ya. Nah, itu tadi sudah saya bilang, kondisi lapangannya yang ada cuma satu lubang bor ya, satu lubang bor. Jadi kita kondisi dulu ya sebelum masuk ke kenapa kok T yang dirubah. Ketika di lapangan pumping test itu paling ideal itu ada satu lubang pumping test
Yang kedua itu lubang untuk observasi well, untuk pengamatan penurunannya. Ya. Seperti ini. Nah, ini pumping test. Ya. Ini yang observasi. Nah, nanti R-nya 25 ini. Ini yang paling ideal. Multi well. Istilahnya multi well. Nah, terkadang di lapangan kita nggak bisa. Kondisi lapangan kadang terkendala oleh apa? Satu, keberadaan lubang bor atau bekas eksplorasi yang ready untuk kita pumping test ya. Tidak semua lubang bor ini paling mudah ketika kita untuk analisis hidrogeologi tambang ya. Di lapangan itu terkadang tidak semua lubang bor itu menemukan air tanah. Padahal kita kalau mau pumping test, lubang bor itu harus ada air tanahnya. Ya, keberadaan air tanah itu sebagai pertanda bahwa di situ merupakan lapisan air ada. Pertama. Yang kedua, terkadang lubang bor yang eksplorasi itu antara titik satu dan titik lain itu kadang terpengaruh oleh struktur, ya. Sehingga lubang A ada airnya, lubang B nggak ada. Lah ini kita curiga, mungkin di antaranya itu ada struktur, ada rekahan, ada patahan ya, yang mengakibatkan air tanah tidak menerus. Nah, kemudian yang ketiga apa solusinya ini? Solusinya yang penting. Solusinya kalau misalkan ternyata hanya ada satu lubang bor yang ready untuk pumping test, ya kita pakai lubang itu untuk pumping test. Nah, kenyataannya lubang bor yang ada di lapangan itu paling banyak itu 4 in. Ya, 4 in. Sehingga kalau kita menggunakan pompa misalkan pompa celup yang diameternya 3 in, itu ketika kita masukkan pompa celupnya ya, kemudian beriringan dengan AWLR ya, AWLR itu alat deteksi muka water level recorder tadi, itu kadang berhimpitan dan datanya itu kadang tidak akurat ya, tidak akurat. Kenapa? Karena ini sensornya ini sangat sensitif sekali kena air ya. Ini sensornya sangat sensitif sekali kena air ini. Jadi ketika misalkan berhimpitan, misalkan ini berhimpitan ini, misalkan ini pipa celup ya, pompa celup, nah ini ada selangnya, ada pipanya. Nah, ketika di sini ada ini AWLR, ketika berhimpitan dia akan bunyi terus. Padahal yang kita inginkan itu apa? Data waktu penurunan air sama kedalaman. Nah, kemudian solusinya apa? Solusinya misalkan ini pipa itu ya, pemboran ya. Ini muka air tanah awalnya. Nah, ini air ya, ini muka air tanah air. Nah, kita hitung recovery-nya naik. Jadi kenaikan dari muka air tanah. Jadi pipa kita ambil ya. Kemudian air ini akan lambat laun akan naik. Nah, disinilah kesempatan kita masukkan water level. Nah, untuk membuat grafik ini ya, ingat grafik ini kecil ya, kecil. Sini besar. Ini besar. Kalau kita pakai drawdown itu pasti kebalikannya ya. Kenapa? Karena drawdown itu kan waktunya, starting waktu sama kedalamannya naik. Kalau gini, kalau pakai yang drawdown itu gini, waktu sama kedalaman dia sama-sama dari kecil turun gini kan, waktunya gini. Tapi kalau recovery enggak, jadi gini, gini. Nah, ini perubahan muka air naik gini ya, waktunya tambah besar, tapi perubahannya ini makin dalam. Kita nggak bisa perbedaan ini besar, ini kecil, masukkan ke dalam grafik ini. Solusinya bagaimana? Solusinya waktu ini kita rubah dibalik. Yang seharusnya dia besar, ya kita rubah ke kecil. Nah, bagaimana caranya? Tadi sudah saya ungkapkan. Jadi caranya
kita rubah ke TT aksen. Ini ada nggak ini? Nah, ini ke T aksen. Ini recovery. T aksen. Nah, kebetulan pump shutdown itu pada menit ke 240 menit. Ya. T-nya ini. Nah, kemudian kita masukkan ya, 240 ya, dibagi 1. Terus. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketemu. Ini besar, ya, ini kecil, ini kecil. Sebelumnya enggak. Sebelumnya itu apa? Sebelumnya ini. Ini data apa? Data aslinya ini. Ya. Jadi harus kita rubah dulu T ke T aksen. Nah, seperti hasil tadi yang ini apa? Seperti hasilnya ini. Ini data aslinya ya. Ini saya dimenitkan dulu. Ini saya rubah ke menit. Ya. Jadi ini data lapangan jam detik ya. Kemudian saya rubah ke menit. Ya. Kemudian saya lihat paling bawah ini 139,6. Ya, ini 140 ya, saya naikkan 440 ya, kemudian saya bagi dengan ini kemudian ini. Akhirnya apa? Ini besar untuk kedalaman tidak usah dirubah, kedalaman usah dirubah, yang dirubah ya waktu. Karena apa? Karena waktu ini yang bisa secara fleksibel kita balik. Jadi hasilnya setelah kita masukkan ke grafik seperti ini. Jadi ini kecil ya, ini besar. Paham Musawir? Jadi yang harus kita rubah itu T-nya. T-nya kita rubah dulu. Paham? Iya Pak. Ya. Karena apa? Karena di lapangan itu kalau kita pakai recovery, yang dapat data kita itu apa? Datanya itu terbalik. Nah, kalau di lapangan, ya, ini saya hide aja ini. Nah, kalau di lapangan dapatnya ini, ya, recovery loh ya, ini recovery. Ini 9 detik, 3,75 kedalamannya. Makin lama dia makin kecil. Kenapa? Airnya makin pulih ke kondisi awal permukaan. Ya. Jadi gitu. Jadi karena namanya juga recovery ya, pemulihan. Ya. Jadi kalau apa? Pompa kita matikan, nanti airnya pelan-pelan naik. Kenaikannya kita itu dengan waktu. Nah, kenapa perbedaannya? Kenapa? Ya itu tadi karena kedalamannya makin naik, dari yang paling dalam kemudian ke paling dalam. Terus setelah kita tabelnya kita dapatkan, baru kita plotting ke kemarin ya. Yang lain ini yang recovery sama ya, ini kecil besar ya, ini kecil besar. Ini nah ini untuk ini kalau yang model update ini untuk apa? Untuk model TAIS. Oh iya, di blog saya mau ini ya, mengupload tabel TAIS yang bisa untuk sebagai latihan. Sudah dibuka semua ya, sudah di download ya. Berapa hari ini nggak pernah kuliah? Jadi di blog saya itu saya buka dulu untuk silahkan di
Nah, di blog saya mau mengupload ini ya, kelihatan ya saya mengupload contoh manual grafik TasteFit. Ini sudah di download belum ini? Belum. Nah, di sini ada contoh ya, ini saya tampilkan untuk nah ini ya, ini nah ini ada grafik yang baku ya, yang grafik baku bisa kita geser-geser. Nah, data ini tergantung data ini. Sekarang kita rubah gini, nah dia akan berubah. Nah, nanti misalkan silahkan kalian misalkan ada data dimasukkan sini aja ya. Nah, kemudian tinggal ini plotting yang abu-abu ini paste ya, tinggal diplotting aja ya, diplotting sesuaikan dengan hasilnya. Kemudian diambil 1,1 ya, ini kan 1 eksponensial 0 ya, 1 eksponensial 0. Kemudian ini kita tarik garis horizontal vertikal, kita ketemu ya S-nya berapa, kemudian T-nya berapa. Ini tinggal kalian menyesuaikan aja. Ini yang secara ini ya komputer ya, tapi kalau yang matematis yang manual ya silakan pakai kertas semilog ya, kemudian digeser-geser. Nah, ini untuk T-nya nanti ini masih manual ya, tetap manual untuk ini untuk penentuan ini masih manual ya, ini berapa, kemudian ini berapa, masih manual. Tinggal kita ini aja, mainkan, dipaskan. Oh, ternyata ini berapa ini ya, ini harus diperbesar ya, nanti berapa, ini menunjukkan berapa sih. Kemudian data yang harus kita masukkan, data key ya, data debit dari pompanya, ini meter titik per D ya. Kemudian R, jarak antara pumping test sama sumur pantau. Nah, bagaimana kalau misalkan sumur pantaunya nggak ada Pak? Nah, R-nya ini R dari diameter lubang bor sumur kita, sumur pumping test kita. Nah, ini silakan kalian coba-coba ya, ini silakan dimainkan ini. Sebetulnya ada yang lebih canggih lagi ya, ada yang ini tinggal kita mainkan, nanti kita ketahuan. Ini sebagai latihan di rumah kalau misalkan. Nah, ini bisa digunakan ketika misalkan kalian penelitian di lapangan ya. Kemudian data ada ya, tinggal yang kemarin pakai yang model Jacob, ini yang model TACE ya, itu yang TACE. Nah, silakan nanti di download ya. Tadi belum paham Pak cara plottingnya. Belum paham. Ini yang abu-abu ini kelihatan ya, yang saya geser ya, Pak. Ini adalah TACE-nya ya, diagram TACE. Ini yang kita nah, terus yang titik-titik ini adalah data kita pumping test. Sampai di sini paham? Paham Pak. Nah, kemudian kita fitting, kita
samakan ya, kurang lebih samakan untuk posisinya, titik antara dengan kita fitting ya, kita plotting ini kita samakan. Nah misalkan ini gitu ya. Nah kemudian kita ambil titik ini, titik di ini 1,1. Jadi 1 eksponensial 0 sama 1 eksponensial 0. Nah ini ya. Kemudian kita tarik garis horizontal sampai vertikal. Ingat rumusnya ya, S ya. Saya bisa katakan lagi. Ya, ingat rumusnya S ya. Q per 4 P mu T BU. Nah, T-nya ini kan bisa pindah sini nih, ya. Nah, sebelum sampai sini kita ngukurin dulu. Ngukur T dulu. Ya. T. Kita rubah sini aja. Nah, kita rumus pertama ini. Kali ini rumus kedua kita turunin aja. T sama dengan kebalik tempel deh. Ntar kita kalau yang pakai ya, S ya, S4P misalnya saya sesuaikan aja untuk rumus bakunya biar tidak membingungkan ya.